Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Kali ini kita akan membahas lagi-lagi tentang soal P3K Perawat 2023 ya, kompetensi teknis teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru tahu channel ini dan baru singgah, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal P3K Perawat 2023 ya, khususnya kompetensi teknis yang akan diujikan di P3K di tahun 2023 ini teman-teman ya. Tidak berlama-lama, langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Perempuan usia 26 tahun menjumpai perawat maternitas di puskesmas. Ibu melahirkan anak pertama 1 bulan yang lalu dan sedang memberikan ASI eksklusif. Ibu menceritakan ketakutannya tidak bisa melanjutkan pemberian ASI eksklusif karena ibu harus kembali bekerja setelah cuti melahirkan selesai. Apakah penkes yang tepat pada kasus tersebut? A. Cara memerah dan menyimpan ASI. B. Mengajarkan cara pijat oksitosin. C. Konseling persiapan keluarga. D. Mencari pendonor ASI. E. Manajemen laktasi. Nah, kira-kira apa teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik ya untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah A teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya, seorang perempuan usia 26 tahun ya menjumpai perawat maternitas di puskesmas. Nah, ini istilahnya ibu ini cerita ya. Nah, ibu ini melahirkan anak pertama 1 bulan yang lalu dan sedang memberikan ASI eksklusif. Nah, dalam 1 bulan yang lalu ya setelah melahirkan. Nah, ini ibu menceritakan ketakutannya tidak bisa melanjutkan pemberian ASI eksklusif karena ibu harus kembali bekerja setelah cuti melahirkan. Nah, ini kata kuncinya teman-teman ya. Nah, jadi eh, soalnya menceritakan ketakutannya ya tidak melanjutkan ya pemberian ASI eksklusif lagi setelah nanti bekerja teman-teman ya. Nah, kemudian pendidikan kesehatan apa yang tepat? Yaitu adalah cara memerah dan menyimpan ASI. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti di kerjaan ya, di kerjaan setelah cuti nanti bisa mompa. Lah, bisa mompa di sana teman-teman ya. Nah, mompa di sana nanti disimpan ya. Nanti pakai tas kecil segini nanti dikasih gel ya, yang tapi sebelumnya ditaruh di kulkas ya, freezer. Nah, nanti ditaruh di sini. Nah, setelah itu diperah, kemudian disimpan. Nanti kalau setelah pulang itu langsung disimpan di kulkas ya atau freezer. Nah, nanti bisa dikasihkan ke bayi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau untuk pengen ASI eksklusif terus ya, walaupun bekerja teman-teman ya. Nah, kalau mengajarkan cara pijat oksitosin ini untuk memperlancar air susu ibu ya, ASI ya. Kemudian konseling persiapan keluarga tidak ya teman-teman ya. Mencari pendonor ASI ini juga tidak ya. Kemudian manajemen laktasi ini lebih mengarah upaya untuk menunjang keberhasilan ibu dalam memberikan ASI terbaik teman-teman ya. Nah, ini untuk manajemen laktasi gitu aja ya. Nah, tapi kalau untuk pendidikan kesehatan ya, kan ibu ini kepengen ASI eksklusif terus ya untuk anaknya. Nah, makanya cara memerahnya seperti apa ya? Kalau sekarang sudah banyak pompa elektrik. Nah, tinggal pencet aja sudah pompa sendiri. Nah, ya. Kemudian menyimpan ASI di kulkas. Lah, kalau di pekerjaan ada kotak ya, kotak seperti kayak kotak kecil gitu ya. Nah, di situ nanti kedap udara ya, teman-teman ya. Nah, nanti di situ dikasih gel yang sudah ditaruh di freezer. Nah, itu kan dingin. Nah, di situ buat nantinya untuk menyimpan ASI yang sudah dipompa, teman-teman ya. Ibu-ibu pasti sudah tahu semua ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya.
Perawat ruang kebidanan melakukan presentasi kasus tentang CA cervix. Dalam pemaparannya, perawat menampilkan data tentang prevalensi kasus tersebut. Hasil survei menunjukkan angka kejadian CA cervix di rumah sakit tersebut meningkat 20% dari tahun yang lalu. Apakah program pencegahan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Pemeriksaan pap smear secara teratur. B. Pemberian vaksin kepada semua pasien. C. Pemeriksaan IVA pada tingkat puskesmas. D. Pendidikan kesehatan tentang kanker serviks. E. Pemantauan dari bagian ginekologi perlu ditingkatkan. Nah, kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Oke, jawabannya apa? A, teman-teman ya. Pemeriksaan pap smear, teman-teman ya. Nah, pemeriksaan pap smear. Nah, ini kan sudah ada hasil CA cervix ya di rumah sakit ternyata meningkat 20% dibanding tahun yang lalu. Nah, teman-teman ya. Jadi ini meningkat. Nah, pencegahannya seperti apa? Nah, yaitu adalah pemeriksaan pap smear. Nah, pap smear itu sendiri untuk mendeteksi keadaan kanker serviks sejak dini dan mengapa disarankan secara teratur, teman-teman ya? Karena mencegah CA cervix sejak dini, teman-teman ya. Nah, ini di BPJS juga ada. Nah, ini ya, teman-teman ya. Nah, ini di BPJS juga ada. Makanya untuk pencegahan di pap smear secara teratur kemudian ya. Kemudian pemberian vaksin kepada semua pasien juga tidak ya. Pemeriksaan IVA pada tingkat puskesmas. Nah, ini kalau IVA ini kan inspeksi ya, inspeksi visual asam asetat. Nah, asam asetat. Nah, ini kan screening dari pap smear-nya, teman-teman ya. Untuk IVA-nya ya. Kemudian pendidikan kesehatan tentang kanker serviks. Nah, ini kalau kejadian belum ada, teman-teman ya. Nah, ini baru diberikan penkes pendidikan kesehatan ya, seminar dan lain sebagainya. Kemudian pemantauan dari bagian ginekologi perlu ditingkatkan juga bisa, tapi kurang tepat, teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perawat ruang kebidanan sedang melakukan discharge planning pada ibu postpartum yang akan pulang dengan seksio cesaria. Ibu mengatakan sulit dan tidak nyaman saat menyusui dan berencana untuk memberikan susu formula. Perawat tetap meyakinkan ibu bahwa ASI adalah makanan terbaik bagi balita. Nah, apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat tersebut? A. Justice. B. Beneficence. C. Non-maleficent. D. Fidelity. E. Veracity. Kira-kira apa teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B teman-teman ya. Nah, ini adalah beneficence, berbuat baik. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kalau di soalnya ya, konteks soalnya, nah ini perawat ruang kebidanan ya sedang melakukan discharge planning pada ibu postpartum yang akan pulang dengan seksio cesaria atau SC teman-teman ya. Kemudian ibu mengatakan sulit dan tidak nyaman saat menyusui dan berencana untuk memberikan susu formula. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian perawat tetap meyakinkan ibu bahwa ASI adalah makanan terbaik bagi balita. Nah, ini pendidikan ya, pendidikan kesehatan. Nah, kemudian kalau dalam etik itu berbuat baik. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kata kuncinya yaitu adalah perawat tetap meyakinkan ibu bahwa ASI adalah makanan terbaik bagi balita. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau justice ini keadilan. Kalau non maleficent ini tidak merugikan atau mencegah cedera. Fidelity
ini menepati janji. Kemudian veracity kejujuran. Nah, teman-teman ya, jelas ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perempuan usia 28 tahun dirawat di ruang kebidanan setelah operasi seksio sesaria 18 jam yang lalu. Pasien mengatakan khawatir dan sulit untuk bergerak. Perawat memotivasi ibu untuk melakukan mobilisasi. Apakah mobilisasi dini yang ya, teman-teman ya. Nah, ini Y kurang Y. Yang tepat pada pasien tersebut. A. Belajar duduk. B. Miring kanan kiri. C. Menggerakkan pergelangan kaki. D. Bangun dan bantu ke kamar mandi. Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman ya? Yang ada di operasi pasti sudah mengerti teman-teman ya. Nah, kalau untuk belajar duduk ini teman-teman ya. Jadi ini belajar duduk ini antara 18 sampai 24 jam ini belajar duduk. Nah, kalau setelah operasi ya 6 jam itu bisa menggerakkan. Ya, menggerakkan kaki atau pergelangan ya. Kemudian setelah itu baru miring kanan dan miring kiri. Nah, ya. Nah, kemudian setelah itu baru belajar duduk ya, bertahap teman-teman ya. Nah, setelah belajar duduk baru bangun bantu ke kamar mandi. Nah, biasanya 1 hari setelahnya biasanya teman-teman ya. Atau nanti tergantung dari orangnya sendiri teman-teman ya. Biasanya kalau manja itu agak susah teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perempuan usia 20 tahun datang bersama ibu dan keluarganya ke poliklinik kandungan. Hasil anamnese pasien tidak haid 2 bulan dan planotes positif. Pasien dan ibunya tidak menginginkan kehamilan tersebut dan ingin melakukan aborsi. Perawat memberikan penjelasan efek samping aborsi. Setelah itu pasien berbicara kepada dokter dan perawat agar tidak memberitahu kepada keluarga yang lain. Ketika perawat ditanya oleh keluarga, perawat tidak memberitahu tentang hasil tersebut. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat pada kasus tersebut? A. Justice dan beneficence. B. Beneficence dan non-maleficent. C. Beneficence dan fidelity. D. Autonomy dan veracity. E. Autonomy dan fidelity. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman ya? Oke, jawabannya gampang banget teman-teman ya. C teman-teman ya, yaitu adalah beneficence dan fidelity. Nah, ini beneficence adalah berbuat baik. Nah, kemudian fidelity menepati janji. Nah, oke. Jadi coba kita kaji di soalnya teman-teman ya. Nah, biasanya paragraf terakhir ya, kalimat terakhir ini yang nantinya kata kuncinya teman-teman ya. Perempuan usia 20 tahun datang bersama ibu dan keluarganya ke poliklinik kandungan. Hasil anamnese pasien tidak haid 2 bulan dan planotes positif. Nah, ini berarti positif hamil teman-teman ya. Pasien dan ibunya tidak menginginkan kehamilan tersebut dan ingin melakukan aborsi. Perawat memberikan penjelasan efek samping aborsi. Nah, jadi ini teman-teman ya, ini adalah beneficence ya. Atau berbuat baik. Nah, kemudian setelah itu pasien berbicara kepada dokter dan perawat agar tidak memberitahu kepada keluarga yang lain. Ketika perawat ditanya oleh keluarga, perawat tidak memberitahukan tentang hasil tersebut. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini karena menepati janji ya
tidak memberitahukan kepada keluarga yang lain, teman-teman ya. Nah, ini menepati janji, teman-teman ya. Nah, kalau justice ini adil ya, teman-teman ya. Beneficence baik ya. Nah, ini kemudian non-maleficent ya, tidak merugikan atau mencegah cedera. Autonomi ya, autonomi ini lebih mengarah ke hak-hak klien ya, hak-hak klien. Veracity, kejujuran. Fidelity menepati janji ya, sama ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Perempuan usia 27 tahun, G1P 0A0 hamil 7 minggu datang bersama suami ke Poliklinik Kebidanan. Hasil pengkajian pasien mengeluh nyeri perut bawah terus-menerus dan menebar dan pusing berat serta adanya bercak merah dari vagina. Apakah komplikasi kehamilan pada kasus tersebut? A. Kehamilan ektopik, B. Abortus imminens ya, C. Abortus komplit, D. Mola hidatidosa, E. Preeklamsi. Nah, kira-kira apa teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah A teman-teman ya, kehamilan ektopik. Nah, jadi kita ada pembahasannya teman-teman ya. Nah, ini abortus imminens adalah ancaman terhadap keselamatan kehamilan berupa munculnya perdarahan dari vagina pada saat hamil muda. Nah, dalam hal ini janin masih hidup di dalam rahim dan belum terjadi aborsi. Namun janin terancam aborsi bila tidak dilakukan penanganan yang tepat. Kemudian abortus completus merupakan abortus yang tidak dapat dihindari atau abortus completus keguguran lengkap ya teman-teman ya. Abortus yang hasil konsepsi ya. Desidua dan fetus keluar seluruhnya sebelum usia kehamilan 20 minggu. Kemudian mola hidatidosa atau hamil anggur adalah pembentukan ari-ari atau plasenta yang tidak normal pada masa kehamilan. Kemudian preeklamsia adalah salah satu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah serta protein yang berlebihan dalam urin. Kemudian kehamilan ektopik merupakan kelainan pada kehamilan yang terjadi ketika hasil pembuahan antara sel telur dengan sperma menempel di luar rahim. Umumnya ditandai dengan sakit di bagian perut hingga bagian vagina mengalami perdarahan teman-teman ya. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman ya. Jawabannya adalah A teman-teman ya. Nah, ini nanti juga perlu USG teman-teman ya. Nah, ini perlu USG untuk memastikan apakah ini kehamilan ektopik atau tidak. Nah, ini memang biasanya nyeri perut di bagian bawah. Nah, terus menerus dan menebar serta ada bercak merah di vagina ya, teman-teman ya. Nah, ini cocok ya. Umumnya ditandai dengan sakit di bagian perut hingga bagian vagina mengalami perdarahan. Ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perawat maternitas melakukan kunjungan rumah didapatkan pasien postpartum normal hari ketiga. Keluarga mengatakan Ibu Nifas tidak boleh keluar rumah dan beraktivitas. Hasil pengkajian didapatkan dan tampak pasien hanya berbaring di atas tempat tidur dan makanan yang disediakan hanya nasi putih dan sayur rebusan dan bayi diberi susu formula. Apakah tindakan pendidikan kesehatan yang diberikan pada kasus tersebut? A. ASI eksklusif, B. Mobilisasi dini, C. Membatasi diet, D. Teknik menyusui, E. Nutrisi ibu menyusui. Nah, kira-kira apa teman-teman? Oke, jawabannya apa teman-teman? B teman-teman ya, mobilisasi dini. Nah, kalau kita kaji di soalnya teman-teman ya. Nah, ini
Ketika perawat maternitas melakukan kunjungan rumah, didapatkan pasien postpartum normal hari ketiga ya, mengatakan ibu nifas tidak boleh keluar. Nah, ini rumah dan beraktivitas ya, tidak boleh keluar rumah dan beraktivitas. Nah, ini mungkin anggapan dari orang tua dulu ya, kadang-kadang tidak boleh keluar karena ada gini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, hasil pengkajian didapatkan tampak pasien hanya berbaring di atas tempat tidur dan makanan yang disediakan hanya nasi putih dan sayur rebusan dan bayi diberi susu formula. Nah, jadi kenapa kok mobilisasi dini ya? Karena memang di sini sudah ada ya. Nah, ini mengatakan ibu nifas tidak boleh keluar dan rumah beraktivitas. Nah, kemudian dikaji ternyata dia hanya berbaring di atas tempat tidur saja. Nah, ini teman-teman ya. Jadi, untuk pendidikan kesehatannya adalah mobilisasi dini teman-teman ya. Nah, ASI eksklusif juga bisa, tapi kurang tepat ya teman-teman ya. Karena pengkajian didapatkan karena keluarga mengatakan ibu nifas tidak boleh keluar rumah dan beraktivitas juga. Kemudian saat dikaji juga berbaring di atas tempat tidur saja teman-teman ya. Membatasi diet juga tidak, teknik menyusui juga tidak ya dalam konteks soalnya. Nutrisi ibu menyusui juga tidak ya di dalam konteks soalnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perempuan berusia 29 tahun 4 jam yang lalu, pasien mengeluh tidak nyaman dan hasil pengkajian tampak berkeringat dan kulit dan gigi kotor dan berbau tidak sedap dan tidak adanya perdarahan dan terdapat luka jahitan dan nyeri di perineum akibat pada saat proses persalinan. Apakah intervensi yang tepat diberikan pada pasien tersebut? A. Kaji skala nyeri. B. Anjurkan bed rest. C. Lakukan personal hygiene. D. Lakukan relaksasi nafas dalam. E. Lakukan latihan mobilisasi dini. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya C teman-teman ya. Lakukan personal hygiene. Nah, kenapa kok lakukan personal hygiene teman-teman ya? Nah, ini dari kajian di konteks soalnya teman-teman ya. Nah, ini pasien mengeluh tidak nyaman dan hasil pengkajian tampak berkeringat dan kulit dan gigi kotor ya, berbau tidak sedap dan tidak adanya perdarahan dan terdapat luka jahitan teman-teman ya. Nah, jadi ini berarti indikasi untuk personal hygiene ya, karena sangat kotor, tidak nyaman, tampak berkeringat. Nah, kenapa tidak mengkaji skala nyeri ya? Nah, ini di sini kan ada ya nyeri di perineum akibat pada proses persalinan. Karena di sini konteks soalnya tidak menyebutkan nyerinya berapa. Nah, seperti itu ya. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian anjurkan bed rest, ini juga tidak ya di konteks soalnya, kurang tepat. Kemudian lakukan relaksasi nafas dalam, ini juga tidak ya. Ini kan untuk nyeri saja ya, nyeri. Kemudian latihan mobilisasi dini juga di konteks soalnya tidak ketika pasien hanya berbaring saja. Nah, tidak ada yang menyebutkan seperti itu tuh di soalnya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perempuan usia 23 tahun G1P0A0 hamil 6 minggu datang beserta suami ke poliklinik kandungan mengeluh mual dan muntah dan rasa tidak nyaman di bagian perut dan pusing dan sulit untuk beraktivitas. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Batasi mobilisasi. B. Anjurkan banyak minum. C. Anjurkan istirahat banyak. D. Hindari makanan yang berlemak. E. Anjurkan makanan sedikit tapi sering. Nah, kira-kira apa teman-teman? Oke, jawabannya adalah E teman-teman ya. Anjurkan makanan sedikit tapi sering. Nah, ini ya keluhannya mengeluh mual dan muntah teman-teman ya. Nah, ini rasa tidak nyaman di bagian perut. Nah, ketika sudah tidak nyaman di bagian perut, jadi pusing. Nah, ini ya, jadi pusing dan males atau sulit beraktivitas. Nah, makanya anjurkan makanan sedikit tapi sering ya. Kalau hindari makanan yang berlemak tidak, istirahat banyak juga tidak, banyak minum juga tidak ya, batasi mobilisasi juga tidak.
Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.